Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhkira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Bapak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun hari ini Bapak dalam kondisi yang kurang sehat, tapi semangat Bapak untuk mengajarkan kalian tetap membara. Hari ini kita akan membahas pelajaran tahsin yang berjudul Hukum Sukun dan Qalqalah. Kemarin kita fokus di Iqra 2 dan Iqra 3 dalam pembahasan mad tabi'i. Sekarang kita fokus di Iqra 4 dalam pembahasan hukum sukun dan qalqalah. Are you ready? Sudah siap kita belajar? Come on, let's go. Yang pertama, sebelum kita mempelajari pelajaran kita, seperti biasa kita baca dulu doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, setelah kita baca doa, kini waktunya kita belajar. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah tanda baca sukun. Tanda baca sukun adalah harokat yang berbentuk bulat yang ditulis di atas suatu huruf Arab atau berbentuk seperti bulan sabit. Ya, tanda sukun ini ada dua versi. Versi yang pertama yang bentuknya bulat tuh seperti yang Bapak tulis di gambar. Ada juga yang bentuknya seperti bulan sabit. Seperti apa bentuk bulan sabitnya? Nanti di pembahasan akan kita bahas. Selanjutnya, harokat sukun melambangkan fonem konsonan huruf mati dari suatu huruf. Maksudnya apa ya? Maksudnya gini, misalnya hurufnya adalah huruf ro, misalnya huruf ro ya. Ketika ada tanda sukun di atasnya, maka hurufnya menjadi mati. O-nya jadi hilang, jadi tinggal R saja. Oke deh, supaya kalian benar-benar paham, kita mulai ke pembahasan selanjutnya. Seperti berikut ini contoh, lihat. Di area paling kanan ada tulisan ma, huruf mim yang bertanda fathah, yaitu dibaca ma. Plus ro. Ro awalnya itu bertanda fathah, kemudian berubah menjadi sukun. Lihat, hanya yang tersisa R-nya saja. Kemudian plus wa, w dan a. Kalau digabung menjadi marwa, seperti itu. Ingat, kita fokus pada lambang sukunnya yang ada di huruf ro. Jadi ketika tidak ada lambang sukun dibacanya ro. Ketika ada lambang sukun, o-nya jadi hilang. Jadi yang tersisa hanya huruf konsonannya saja, dibaca R. Jadi marwa, marwa, pendek ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini di bagian paling kanan lihat ada huruf ain. Ketika ada fathah maka jadinya a. Huruf ain ketika ada fathah menjadi a. Kemudian huruf ya. Huruf ya, lihat di sini. Ketika ada tanda sukun, maka dia yang ditulis tinggal y saja. A-nya hilang ya, tinggal y. Karena dia menjadi fonem konsonan. Kemudian huruf nun, ketika dikasih kasroh maka jadi ni. Ketika disambung lihat di sebelahnya jadi aini. Paham sampai di sini? Kalau belum paham, diulang-ulang lagi pembahasan ini sampai benar-benar paham. Ingat, ini adalah tanda baca sukun. Next, kita pindah ke pembahasan qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya memantul. Menurut ilmu tajwid, qalqalah adalah huruf-huruf yang berharokat sukun. Ingat tuh, syaratnya harus sukun atau mati, dibaca dengan melepaskan bacaan dari makhrajnya sehingga terdengar memantul. Maksudnya gimana? Nanti ya kita jelaskan, kita perjelas lagi praktek bacanya. Pahami dulu qalqalah itu artinya memantul.
dan dia wajib bertanda sukun. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, ko, atau kalau disingkat baju di toko. Ingat hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, ko. Kalau disingkat baju di toko. Kita lihat contohnya. Di sebelah kanan sudah ada huruf ko. Ya, tulisan bawahnya juga ko. Kemudian dal yang bertanda sukun, maka menjadinya d. Kemudian ha. Kalau digabung menjadi qad, qadha. Huruf dal di situ adalah huruf qalqalah. Lihat, salah satu huruf qalqalah adalah dal, maka ketika dia bertanda sukun menjadi qalqalah, bacanya jadi mantul. Yang aslinya bacanya qadha, ketika dia menjadi qalqalah mantul menjadi qad, qadha, qadha. Nah, itu bentuk mantulnya ya. Qadha, seperti itu. Contoh selanjutnya. Lihat, ada huruf ta di sebelah kanan. Setelah huruf ta, huruf ko. Huruf ko-nya itu bertanda sukun. Ingat, ketika huruf ko bertanda sukun, itu adalah ciri-ciri dari qalqalah. Ingat, qalqalah itu hurufnya 5. Pokoknya kalau ada 5 huruf yang tadi, ba, jim, dal, toko, atau disingkat baju di toko, dan dia bertanda sukun, udah pasti itu qalqalah. Saya ulang sekali lagi, jika 5 huruf tadi, ba, jim, dal, toko, bertanda sukun, maka itu qalqalah. Bacanya harus mantul. Lanjut ya. Tadi ada huruf ta, yang paling bawah tadi, ulang. Contoh yang kedua, lihat ada huruf ta. Setelah huruf ta ada huruf ko yang bertanda sukun. Kemudian ada huruf ro. Ketika digabung menjadi bacanya tako, takoro, takoro. Mantul ya. Tako, takoro. Jadi seperti itu. Takoro. Next, kita langsung latihan saja. Di sini ada tabel. Ada huruf-huruf yang dibaca sukun dan ada huruf yang dibaca qalqalah. Di sini Bapak sudah tandai huruf-huruf yang dibaca qalqalah. Lihat pada kotak yang berwarna merah, itu adalah qalqalah. Bapak pisahkan khusus. Kita baca dari sebelah kanan. A itu sukun ya. A. Kedua, ab. Nah, sudah Bapak tandai qalqalah. Lihat ada tulisan Q di situ. Ab. Baca harus mantul. Ab. Sebelahnya lagi. At. Sebelahnya lagi. Af. Itu sukun ya. Jadi yang sukun adalah a, at, dan af. Sedangkan yang kotak merah ini adalah qalqalah. Selanjutnya aj. Nah, aj, jim bertanda sukun, ini adalah qalqalah. Di awal Bapak telah singgung, bentuk qalqalah itu ada 2. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti bulan sabit. Nah, ini yang bentuknya seperti bulan sabit. Lihat pada huruf jim. Pada huruf jim ini, lihat ada tanda seperti bulan sabit. Nah, itu adalah salah satu huruf atau itu adalah salah satu tanda sukun ya. Nah, saya ulang lagi, pada tabel yang berwarna merah ini dibacanya aj, mantul, aj. Sebelahnya sebelahnya lagi sebelahnya lagi ad. Nah, di sini ada qalqalah lagi, ad. Bapak lupa menuliskan tanda dia qalqalah, itu tanda kotak berwarna merah, tapi nggak apa-apa karena di sampingnya sudah Bapak kasih keterangan Q. Q itu artinya qalqalah. Ingat, jadi di sini adalah sama qalqalah. Huruf qalqalah adalah ba, jim, dal. Nah, oke. Kita lanjutkan. Dari kotak sebelah kanan, baca Arab itu dari sebelah kanan. Ash. Kemudian aus. Kemudian aub. Hati-hati ya, nggak boleh mantul. Aub. Karena dia bukan bukan huruf qalqalah. Sebelahnya lagi. Alto. Nah, to adalah huruf qalqalah, makanya dia bacanya mantul. Alto. Sampai sini paham? Next. Dari kanan, akko. Bacanya akko. Ingat,
Ko adalah huruf qalqalah. Makanya saya beri keterangan Q. Akko. Setelahnya ak sukun ya. Dia bukan qalqalah. Ak, al, am. Seperti itu. Kalau kita hitung dari kotak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, lihat ada huruf yang kotak warna merah. Lihat dari kotak yang awal pertama, ab, dia qalqalahnya ke huruf e ya, ab. Kemudian baris kedua, kotak kedua, dia ada huruf jim, aj, juga sama ke huruf e, aj. Kemudian yang ujung terakhirnya ad, sama dia juga ke e, ad. Yang terakhir huruf po di kotak yang ketiga tadi, alto, ke o ya larinya ya, karena asal hurufnya adalah po, jadinya ke o, alto. Kemudian yang paling terakhir kotak yang keempat, ako ya, seperti itu. Kita mulai latihan baca dari sebelah kanan. Utslu, sebelahnya. Saufa, sebelahnya. Rizkun, sebelahnya. Abegi, lihat saya sudah tandai dia kotak warna merah, dibaca abegi karena dia qalqalahnya apa, huruf ba. Lihat tuh, ba bertanda sukun, dibaca abegi. Next, ajerun. Lihat saya sudah tandai kotak merah, artinya dia qalqalahnya apa, huruf jim bertanda sukun, ajerun. Next, selanjutnya kosats, bushrun, selanjutnya bushrun, selanjutnya umirtu, pendek semua ya, tidak ada yang dibaca panjang. Next, lihat di situ ada kotak warna merah, iqra, huruf ko bertanda sukun itu adalah qalqalah, mantulnya ke huruf o, iqra. Selanjutnya aflaha, pendek ya. Selanjutnya ya'lamu. Selanjutnya talfir, nggak boleh mantul ya, talfir. Oke, jika belum jelas pada latihan ini, silakan diulang-ulang, di pause, di play sampai benar-benar paham latihan ini. Oke. Next, latihan baca sukun dan qalqalah selanjutnya. Nah, di sini teks bacaannya sudah lebih panjang. Kita mulai baca. Ingat, ini ada kotak yang sudah Bapak lingkari. Sudah Bapak tandai merah, berarti dia ada qalqalah di situ. Hati-hati. Yang mana ya qalqalahnya? Kita coba. Laqad ji'tum syai'an. Lagi. Laqad ji'tum syai'an. Laqad, laqad. Nah, itu qalqalahnya tuh, huruf dal. Di situ adalah qalqalah. Sebelahnya kul hal min, pendek semua. Kul hal min, enggak ada qalqalah ya, sukun saja. Next, dari sebelah kanan bacanya ya. Kita mulai. Au tasma'u lahum rikzan. Tidak ada qalqalah di situ dan tidak ada yang dibaca panjang, pendek semua. Au tasma'u lahum rikzan. Sebelahnya lihat ada kotak berwarna merah, pasti ada qalqalah di situ. Saya baca, alam nashrah laka sadrak. Nah, pada kata-kata sadraka itu dal yang bertanda sukun. Next, nah ada kotak warna merah, kira-kira yang mana qalqalahnya? Saya contohkan bacanya, asmi' bihim wa absir. Sekali lagi, asmi' bihim wa absir. Ayo,
Coba kalian pikir, kalian cari yang mana ya kolkolanya. Ingat, kolkolah itu bertanda sukun dan hurufnya ba, jim, dal, to, ko. Selanjutnya, man a'radu anhu. Man a'radu anhu. Lihat baik-baik, latihan baca sukun dan kolkolah ini semua dibaca pendek, tidak ada yang dibaca panjang, ya. Kalau kalian sudah mengerti, boleh lanjutkan. Kalau belum paham latihan baca ini, ulang berkali-kali sampai kalian benar-benar bisa bacanya. Oke? Jangan malas. Kunci dari keberhasilan adalah jangan malas. Oke, Bapak review pelajaran kita dari awal, dari sukun. Sukun adalah tanda baca mati yang ketika dibaca berubah menjadi fonem seperti yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya. Kolkolah adalah cara bacanya memantul. Huruf kolkolah ada 5, ba, jim, dal, to, ko. Dan huruf kolkolah pasti bertanda sukun. Ya, pasti. Dan huruf kolkolah terjadi hanya pada 5 huruf tersebut. Oke, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga Allah memudahkan kita untuk menerima ilmu agama. Saya tutup pertemuan hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum